Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tiada henti-hentinya melimpahkan karunia kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, dan tentunya nikmat sholat berjamaah, sholat Jumat pada siang hari ini. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun selawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga akhirnya kepada kita semua selaku umatnya yang tentunya mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini senantiasa khatib berwasiat baik kepada diri pribadi, keluarga, dan tentunya menyeluruh kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tahun baru Hijriah dan diawali dengan bulan Muharram. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa az-zamanu qad istadara, zaman itu berputar seperti hari. Kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh, sebagaimana hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, dalam satu tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, darinya terdiri dari 12 bulan, di mana
dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah. 3 bulan berurutan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Wal Muharram, dan yang ketiga bulan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. Wa Rajab mudharal ladzi baina Jumadas wa Sya'ban. Bulan Rajab berada di antara bulan Jumadil Ula dan bulan Sya'ban. Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di bulan Muharram ini ada salah satu hari yang istimewa yang disebut dengan Hari Asyura, di mana kita pahami bersama bahwa Hari Asyura adalah di tanggal 10 bulan Muharram. Hari ini, Hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, kerap disebut sebagai lebaran anak yatim. Bukan tanpa alasan, amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena keutamaan bulan Muharram dan keutamaan menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, di tanah air kita, negara Indonesia yang tercinta ini, kegiatan menyantuni anak yatim pada tanggal 10 bulan Muharram nanti, insya Allah, alhamdulillah sudah menjadi budaya yang perlu kita lestarikan bersama. Perintah dan keutamanya pun sudah jelas ditandaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, pertama kepada orang miskin, yang kedua kepada anak yatim, dan yang selanjutnya kepada orang yang ditawan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam hadis perihal keutamaan menyantuni anak yatim telah dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, An Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man masaha ra'sa yatim lam yamsashu illa lillahi kana lahu bi kulli syahratin marratan 'alaiha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimihi am yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah hadaini wa farraqa baina asma'idi as-sibaba wal wusta. Jadi perintah Rasulullah SAW untuk mengusap kepala anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti 2 jari. Nabi mengisyaratkan 2 jarinya, yaitu telunjuk dan tengah. Tapi kalau kita menyayangi, menyantuni, mengasihi anak yatim, nanti di surga kita berada dengan Rasulullah SAW sangat diibaratkan seperti telunjuk dan jari tengah-tengah.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, menyantuni dan mengusap kepala anak yatim juga menjadi penawar hati yang keras. Hati yang keras. Bagaimana bisa? Dikisahkan di dalam salah satu riwayat, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan kerasnya hatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang laki tersebut, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Ya tentu kalau kita seperti itu kita jawab iya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pesan, baik ayat maupun hadis yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa syariat agama kita, agama Islam, begitu pedulinya terhadap nasib anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW sudah mencontohkan langsung dan menunjukkan keutamaannya nanti di akhirat bersama beliau bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi keutamaan lainnya yang sepertinya tidak memungkinkan untuk diungkap pada kesempatan kali ini. Namun poinnya adalah menyantuni anak yatim adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia, wasilah perantara keselamatan di akhirat, dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan dekat sebagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah-tengah. Mudah-mudahan pada kesempatan tahun ini, tahun baru ini, kita awali perbuatan yang sangat mulia. Pun bukan hanya itu amalan-amalan yang bisa kita amalkan pada bulan Muharram ini, masih banyak yang lainnya seperti puasa di bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan rezeki yang berkah bermanfaat, sehingga dalam kesempatan yang mulia kita diberikan kesempatan untuk berbagi kepada anak yatim, dan jangan lupa mengusap kepalanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.